Yang pertama tentang yang kedua tentang arus lemah, dan yang ketiga tentang sistem penangkal petir. Nah, yang pertama itu sistem elektrikal. Sistem elektrikal sendiri merupakan sistem pendukung bangunan yang memerlukan sebuah sistem mekanis dan sistem yang memerlukan tenaga listrik. Sistem-sistem tersebut diaplikasikan dalam bangunan untuk tujuan menunjang kegiatan yang dilakukan dalam bangunan, termasuk dalam hal kenyamanan dan keamanan bagi setiap aktivitas dan pelakunya di dalam bangunan tersebut. Dalam rangkaian peralatan yang disediakan meliputi sarana penyesuaian tegangan listrik, sarana penyaluran utama dan panel-panel hubung utama, panel-panel distribusi utama di tiap gedung, dan terakhir panel-panel di tiap lantai. Nah, untuk yang pertama arus kuat. Arus kuat adalah suatu sistem atau instalasi kelistrikan yang memiliki arus yang cukup besar. Contohnya ada pada trafo, motor listrik, panel-panel listrik, instalasi di rumah-rumah, kabel yang berukuran besar, gardu listrik, dan lain-lain. Nah, untuk yang pertama itu ada trafo. Trafo atau transformator yaitu perangkat listrik yang dapat mengubah level tegangan AC ke level yang berbeda. Tujuan dari perubahan level adalah untuk mengurangi tegangan AC dari 220 VAC menjadi 12 VAC atau meningkatkan tegangan dari 110 VAC menjadi 220 VAC. Nah, untuk jenis transformator itu ada dua. Yang pertama ada transformator step up. Trafo step up adalah trafo yang berfungsi untuk meningkatkan level atau level dukungan daya AC dari level rendah ke level yang lebih tinggi. Komponen tegangan sekunder dikonversi menjadi tegangan keluaran yang lebih tinggi yang dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kecepatan dalam kumparan sekunder, sehingga kecepatan kumparan primer lebih rendah. Yang kedua itu ada transformator step down. Trafo step down adalah trafo yang sering digunakan untuk mengurangi level tegangan AC dari tinggi ke rendah. Pada tipe transformator ini, rasio jumlah putaran pada kumparan primer lebih besar daripada jumlah putaran pada kumparan sekunder. Trafo step down digunakan untuk mengubah jaringan bertegangan rendah yang dapat digunakan untuk peralatan rumah tangga. Nah, ini untuk fungsi trafonya. Yang pertama itu untuk distribusi dan transmisi listrik. Kekuatan trafo sering digunakan untuk menambah atau mengurangi tegangan. Seperti halnya perusahaan listrik negara atau PLN, tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit ada 13,8 kV, sehingga meningkat menjadi 150 kV dan dikurangi menjadi 380 volt untuk distribusi rumah tangga. Yang kedua sebagai rangkaian kontrol. Dalam perangkat elektronik seperti komputer, pengisi daya baterai, dan berbagai perangkat lainnya, trafo sering digunakan untuk mengurangi tegangan, sehingga dapat digunakan pada tegangan kontrol yaitu 5 volt, 12 volt, dan lain-lain. Yang ketiga, rangkaian pengatur frekuensi. Dalam dunia frekuensi radio, trafo sering digunakan untuk mengatur jumlah frekuensi yang dihasilkan. Hanya saja bentuk dan dimensinya jauh lebih kecil daripada trafo yang biasa digunakan di sirkuit kontrol, apalagi trafo untuk transmisi listrik. Selanjutnya oleh Danimar. Baik, selanjutnya adalah MCB, yaitu miniatur circuit breaker, yang merupakan suatu komponen yang berfungsi sebagai pemutus dan penghubung atau aliran listrik satu fasa. MCB ini akan memutus aliran listrik secara otomatis apabila terdapat atau konslet pada jalur instalasi listrik dan bila pemakaian listrik melebihi batas dari MCB tersebut. Yang biasa kita sebut ngejepret, yaitu itu dari MCB-nya. Lalu jenis-jenis MCB yang sering digunakan pada sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, kurve MCB. Bila di atas 30 ampere, maka MCB akan rusak. Yang kedua, gangguan sinyal. Iya Pak, keluar.
Dani, menghilang Dani. Ya, karena Dani kemarin tadi gangguan sinyal dari luar, mungkin dilanjutkan oleh saya ya. Yang kedua itu ada QC. MCB ini mempunyai rating di bawah 5 sampai 10,10 kali 10 sebenarnya 100 ampere. Maka hubung singkat yang bisa diatasi adalah 100 ampere. Jika di atas 100 ampere, maka MCB akan rusak. Kemudian yang ketiga itu ada QD. MCB ini mempunyai rating di bawah 10 sampai 20, yaitu 20 kali 10 sebenarnya 200 ampere. Maka hubungan singkat yang bisa diatasi adalah 200 ampere. Jika di atas 200 ampere, maka MCB akan rusak. Kemudian itu ada fungsi MCB, di mana MCB ini berfungsi sebagai pengaman beban lebih atau overload dan hubung singkat atau short circuit yang disebabkan oleh ketidaksengajaan manusia dan disengaja oleh manusia. Beban lebih overload adalah komponen listrik yang bekerja adanya listrik atau menggunakan listrik, pasti menggunakan listrik yang dikonsumsinya, maka itu namanya beban. Dari beban tersebut, maka pengaman sangat diperlukan untuk menghindari sebuah kerusakan alat listrik seperti kulkas, TV, dan lain-lain. Untuk menghindari sebuah kerusakan alat listrik seperti kulkas, TV, dan lain-lain yang bisa menyebabkan timbulnya bunga api jika tidak. Yang selanjutnya itu bagian-bagian MCB. Aktuator lever atau toggle switch sebagai on dan off MCB. Selain itu berguna untuk indikasi jika MCB ini pada posisi on atau off. Switch mekanis berfungsi sebagai mekanik pemutus arus. Kemudian yang ketiga itu ada kontak arus listrik sebagai penyambung dan pemutus arus listrik. Yang keempat itu terminal berfungsi sebagai tempat penyambung kabel listrik ke MCB dengan model screw. Yang kelima itu bimetal yang berfungsi sebagai thermal trip. Yang keenam itu baut untuk kalibrasi sudah disetting oleh pabrikannya. Yang ketujuh itu solenoid coil atau lilitan yang berfungsi sebagai magnetic strip dan bekerja bila terjadi hubungan singkat arus listrik. Yang kedelapan itu pemadam busur barah jika terjadi percikan barah saat terjadi pemutusan atau pengaliran balik arus listrik. Kemudian selanjutnya itu generator listrik. Untuk generator listrik adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanik. Prinsip kerja dari generator listrik adalah induksi elektromagnetik. Berdasarkan jenis arus listriknya, generator dibagi menjadi generator arus arah dan generator arus bolak-balik. Perbedaan keduanya yaitu penggunaan komutator pada generator arus arah dan cincin selip pada generator arus bolak-balik. Baik, mohon maaf tadi sinyalnya kurang bagus. Dilanjut, prinsip kerja generator listrik. Yang pertama, medan magnet yang dihasilkan dengan cara memberikan tegangan DC atau direct current pada kumparan penguat medan pada rotor, baik yang dihasilkan dari penguat sendiri maupun penguat terpisah. Yang kedua, untuk penguat sendiri dapat dihasilkan oleh tegangan arus sendiri yang dihasilkan oleh kumparan stator untuk kumparan stator maupun satu sistem fasa dengan sistem tegangan bolak-balik AC atau alternating current. Tegangan AC yang dihasilkan harus dijadikan tegangan DC oleh rangkaian penyarah dioda maupun slip ring dialirkan pada kumparan penguat medan magnet.
Selanjutnya, generator listrik dengan penguat sendiri selalu dirancang dengan AVR atau Automatic Voltage Regulator, berfungsi pengontrol tegangan output stator. Jika tegangan yang diharapkan adalah 220 volt atau 380 volt, maka AVR akan mengontrol besar kecilnya arus dan tegangan yang masuk pada kumparan pada penguat utama. Dan yang terakhir adalah untuk generator listrik pada penguat terpisah, yaitu dengan memberikan suplai tegangan DC dari luar generator, misalnya dari sistem penyearah dari luar yang dialirkan ke kumparan penguat medan magnet. Lalu selanjutnya ada panel listrik. Panel listrik atau electrical switchboard adalah sebuah perangkat yang berfungsi sebagai tempat untuk menyuplai, membagi, penghubung, pengaman, dan pengontrol tenaga listrik dari sumber pemakai. Terbentuk berdasarkan susunan komponen listrik yang tersusun dalam sebuah papan kontrol sehingga dapat memudahkan penggunanya. Tata letak dapat diletakkan di dalam ruangan maupun di luar ruangan dengan bentuk standing dan wall mounting. Jenis-jenisnya dapat dibedakan menjadi yang pertama panel MVMD, Management Distribution Panel, dan yang kedua Main Distribution Panel atau panel utama tegangan rendah. Dan yang terakhir adalah panel LVSDP, Low Voltage Subdistribution Panel. Yang selanjutnya itu dari tadi jenis-jenis panel itu yang pertama MVMDP atau Medium Voltage Main Distribution Panel yang berfungsi sebagai pemutus, pemisah dan menyalurkan tenaga listrik tegangan sebesar 20 kV, yaitu tegangan menengah yang kemudian nanti disalurkan ke transformer step down sehingga akan turun dari tegangan rendah yang nantinya akan disalurkan ke LVMDP. Itu yang kedua LVMDP atau Low Voltage Main Distribution Panel atau sering disebut panel utama tegangan rendah atau PUTR. Fungsinya adalah menerima tegangan listrik langsung baik itu dari PLN ataupun genset ataupun keduanya secara bersamaan atau paralel. Fungsi lain dari LVMDP ini adalah menghemat penggunaan listrik, melindungi dari short circuit, menjaga kestabilan, membagi tenaga listrik ke beberapa sirkuit. Yang selanjutnya adalah LVSDP, yaitu Low Voltage Subdistribution Panel. Atau panel LVSDP adalah panel yang berfungsi mendistribusikan tenaga dari LVMDP menuju panel lokal atau beban listrik atau peralatan elektrikal seperti lampu, stop kontak, dan lain-lain. Selanjutnya relay. Relay adalah saklar elektronik yang bekerja karena adanya kontrol yang digerakkan oleh listrik. Relay terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnet atau coil dan mechanical. Terbuka atau tertutupnya saklar bergantung pada coil apakah ada listrik yang melewati, sebab coil akan berubah menjadi magnet ketika ada listrik yang melewatinya, sehingga tuas mekanik akan tertarik. Fungsi relay secara umum adalah sebagai pensaklar yang dapat aktif apabila diberi arus listrik pada coil magnetiknya. Relay berdasarkan sumber listrik yang masuk dapat dibagi menjadi dua, yaitu relay AC untuk arus bolak-balik dan relay DC untuk arus searah. Selanjutnya, arus lemah atau yang biasa disebut dengan istilah elektronika adalah suatu sistem rangkaian yang berhubungan dengan sistem kelistrikan yang berhubungan dengan listrik tegangan rendah. Nilai arus listrik di bawah 1 ampere dapat dikategorikan sebagai arus lemah. Nah, untuk pengaplikasiannya, pada arus lemah itu kebanyakan dapat kita temui dalam barang-barang elektronik yang ada di rumah, contohnya seperti televisi, kipas angin, vacuum cleaner, radio, dan setrika. Baik, selanjutnya itu ada resistor ya. Jadi resistor itu merupakan komponen elektronik
yang memiliki 2 poin dan didesain untuk memberikan hambatan pada arus listrik supaya mengeluarkan resistensi tertentu pada kedua poin. Resistor itu memiliki jenis-jenis, yaitu yang pertama ada variabel resistor, yaitu resistor yang nilainya dapat diubah. Lalu yang kedua ada LDR atau Light Dependent Resistor, yaitu resistor yang nilainya berubah saat terkena cahaya. Yang ketiga itu ada termistor, yaitu resistor yang nilainya berubah saat perubahan suhu. Terdiri dari NTC atau Negative Temperature Coefficient dan PTC atau Positive Temperature Coefficient. Next. Lalu ada kapasitor. Kapasitor atau yang biasa disebut kondensator juga itu adalah salah satu jenis komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik sementara. Besaran nilainya itu adalah kapasitas yang disingkat oleh Fahrenheit. Fungsi kapasitor itu adalah jadi dalam rangkaian elektronik sebagai penyimpanan arus atau tegangan listrik. Untuk arus DC, kapasitor dapat berfungsi sebagai isolator atau penahan arus listrik. Sedangkan untuk arus AC, kapasitor itu berfungsi sebagai konduktor atau melewatkan arus listrik. Berdasarkan kegunaannya, kondensator itu dibagi dalam beberapa jenis, yaitu kondensator tetap atau nilai kapasitasnya tetap tidak dapat diubah. Lalu kondensator elektrolit, yaitu elektrolit kondensator atau sama dengan ELCO. Yang ketiga yaitu kondensator variabel atau kondensator yang nilai kapasitasnya dapat diubah-ubah. Lalu yang ketiga yaitu ada induktor. Induktor itu merupakan komponen elektronika pasif yang sering ditemukan dalam rangkaian elektronika, terutama pada rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi radio. Induktor atau dikenal juga dengan coil adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Pada dasarnya, induktor dapat menimbulkan medan magnet jika dialiri oleh arus listrik. Fungsi induktor yaitu yang pertama sebagai wadah lahirnya gaya magnet, yang kedua membangkitkan getaran, dan yang ketiga itu melipat tegangan. Jenis induktor pada umumnya itu dibedakan berdasarkan inti yang dipakainya, yaitu yang pertama itu induktor inti udara atau air core induktor. Yang kedua itu induktor frekuensi radio atau radio frekuensi induktor. Yang ketiga induktor inti ferromagnetik atau ferromagnetic core induktor. Lalu ada induktor variabel, induktor inti laminasi, induktor inti toroida, dan yang terakhir itu induktor inti ferrit. Next. Ya, bisa dilanjutkan oleh Vero. Kemudian ada sistem penangkap petir. Sistem penangkap petir merupakan suatu sistem yang dipasang pada suatu bangunan yang fungsinya untuk melindungi bangunan yang dipasang sistem tersebut dan juga bangunan di sekitarnya. Alat penangkap petir ini disebut pula sebagai konduktor petir atau batang Franklin. Alat ini umumnya terbuat dari logam. Idealnya logam yang sangat konduktif seperti tembaga. Penangkal petir bekerja dengan mengalihkan listrik dari struktur bangunan yang rentan. Itu sebabnya alat ini lazim dipasang di atap bangunan. Next. Kemudian, secara umum, prinsip kerja dari sistem ini yaitu pertama, petir menyambar antena penerima atau kabel penyalur yang nantinya petir tersebut akan disalurkan melalui kabel penyalur ke grounding dan akan disalurkan ke tanah. Sistem penangkap petir terdiri dari 3 bagian, yaitu antena penerima yang berfungsi sebagai penerima petir dari alam, konduktor atau kabel yang fungsinya untuk menghantarkan petir ke grounding, dan juga sebagai penerima petir juga grounding sebagai penyalur petir ke dalam tanah. Next. Kemudian ada bagian-bagian grounding. Splitzen, batang penangkal petir, sebuah alat berbentuk tiang yang menyerap aliran listrik dari petir yang menyambar. Konduktor, sistem pengkabelan. Kabel yang digunakan sebagai penghantar aliran listrik dari splitter menuju ke tanah
pembumian. Untuk kabel yang jauh dari jangkauan, biasanya menggunakan kabel BC. Sedangkan yang dekat dengan jangkauan biasa menggunakan kabel BCC dan NYY, seperti Federal Kabel atau Supreme Kabel. Kemudian terminal, sebuah sistem bawah tanah yang bertugas meneruskan hantaran listrik ke dalam tanah. Biasanya berupa pipa tembaga yang berdiameter setengah inci dan memiliki panjang 3-4 meter. Kemudian ada bentuk grounding. Ada single grounding, parallel grounding, sama maksimum grounding. Single grounding yaitu dengan menancapkan sebuah batang logam atau pasak, biasanya dipasang tegak lurus masuk ke dalam tanah. Ada juga yang menggunakan pipa galvanis yang di dalamnya diisi dengan kabel BC, kemudian dihubungkan dengan kabel penyalur melalui bak kontrol. Kemudian parallel grounding. Bila sistem single grounding masih mendapatkan hasil kurang baik, maka perlu ditambahkan material logam arus pelepas ke dalam tanah yang jarak antara batang logam atau material minimal 2 meter dan dihubungkan dengan kabel BC atau BCC. Penambahan batang logam atau material dapat juga ditanam mendatar dengan kedalaman tertentu. Bisa juga mengelilingi bangunan membentuk cincin atau cakar ayam. Kemudian maksimum grounding. Maksimum grounding yaitu dengan memasukkan bahan grounding penangkal petir dalam bentuk lembaran tembaga yang diikat oleh kabel BC serta dengan memasukkan larutan bentonite. Slide-nya belum bergeser. Apa, Pak? Slide-nya barusan belum bergeser, masih yang tadi. Oh. Sekarang sudah bergeser, Pak, di slide bentuk grounding. Ya. Ya. Untuk maksimum grounding, saya ulang lagi, maksimum grounding yaitu dengan memasukkan bahan grounding penangkal petir dalam bentuk lembaran tembaga yang diikat oleh kabel BC serta dengan memasukkan larutan bentonite pada titik grounding penangkal petir tersebut. Hal ini dengan tujuan untuk meningkatkan serta menjaga kualitas resistensi grounding. Kemudian selanjutnya. Lalu selanjutnya ada sistem Franklin Rod, yaitu penangkal petir. Tipe Franklin ini adalah penangkal petir yang sederhana karena menggunakan jalur kabel tunggal untuk mengalihkan aliran listrik dari ujung penangkal petir menuju grounding. Cara pemasangan petir tipe Franklin adalah dengan sebatang yang runcing dari bahan chopper speed dipasang paling atas dan dihubungkan dengan batang tembaga menuju elektroda yang ditanahkan, kemudian batang yang ditanahkan dibuat bak kontrol untuk memudahkan pemeriksaan dan pengetesan. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kekurangannya yang pertama, tidak mampu pada daerah yang memiliki frekuensi sambaran petir yang tinggi. Yang kedua, tidak mampu melindungi peralatan elektronik pada bangunan akibat medan magnet yang ditimbulkan oleh petir dan jangkauan tipe ini sangat terbatas. Yang ketiga, harus menggunakan kabel super yang berkualitas tinggi karena sistem ini menggunakan jalur kabel tunggal. Lalu kelebihannya yaitu melindungi bangunan dari sambaran petir secara langsung, pemasangan instalasi yang cepat dan mudah, lalu harga ekonomis dibandingkan dengan penangkal petir lainnya. Selanjutnya. Lalu yang kedua ada sistem Faraday Cage. Sistem penangkal petir ini, kabel penghantarnya dipasang mengelilingi bangunan. Sistem penangkal petir ini juga biasanya tidak hanya menggunakan satu grounding, melainkan biasanya grounding dipasang di setiap sudut bangunan. Pelindungan petir ini terdiri dari konduktor bertautan yang menutupi atap dan dinding bangunan yang akan dilindungi. Terminal petir berupa tiang-tiang penangkal yang kecil diposisikan di sekitar tepi atap dan di titik-titik tinggi. Jaringan konduktor mengikuti perimeter eksternal atap. Jaringan ini dilengkapi dengan elemen transversal. Jarak antar terminal antara 5 dan sampai 20 meter sesuai dengan efektivitasnya yang diperlukan. Bagian atas konduktor yang dipasang di dinding dihubungkan ke atap dan bagian bawah untuk sistem grounding khusus. Lalu ada sistem radioaktif. Sistem radioaktif yaitu penangkal petir yang menggunakan bahan radioaktif pada antena penerimanya. Namun sistem ini sekarang sudah tidak digunakan lagi karena cukup mengganggu kesehatan bagi manusia. Lalu di sini ada bagian-bagiannya yaitu elektrod, yaitu udara di sekeliling elektrod akan diionisasi akibat pancaran partikel alfa dari isotop. Elektrod akan terus-menerus menciptakan arus ion.
Lalu yang kedua ada coaxial cable. Untuk menghindari kerusakan akibat muatan listrik yang besar akibat petir, maka coaxial cable diberi isolasi sehingga benda-benda sekitarnya aman. Lalu untuk pentanahannya, perlu tes geografis dari pentanahan. Tekanan bumi maksimal yang terbaik itu 2-5 ohm. Lalu ada sistem elektrostatis. Penangkal petir ini sama dengan penangkal petir radioaktif, tetapi sistem ini tidak menggunakan radioaktif pada antena penerimanya, melainkan menggunakan muatan pada ujung finial atau splitzer, sehingga petir hanya akan menyambar di bagian ujung antena penerima saja. Cara kerjanya yaitu, yang pertama, sebelum terjadi sambaran petir, awan petir melepaskan sejumlah ion-ion negatif yang dikenal dengan istilah downtexers atau leaders. Ion-ion negatif tersebut akan secara cepat akan menuju tanah atau bangunan di mana sifat ion-ion pada tanah lebih positif. Yang kedua, penangkal petir elektrostatis akan membuat kondisi lebih positif dari sekitarnya dengan cara mengumpulkan seluruh ion-ion positif pada ujung rod penangkal petirnya. Lalu yang ketiga, kondisi yang lebih positif dari penangkal petir akan menarik ion-ion negatif agar menyambar ke arah penangkal petir dan menariknya menuju tanah atau grounding. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Silakan sebut namanya yang mau bertanya ya. Ya Pak, jadi saya Fitra Puspita, izin bertanya ke kelompok 1. Tadi kan sudah dijelaskan ya tentang trafo. Terus izin bertanya apa saja yang menjadi gangguan internal pada trafo, terus bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan lainnya, biar ditampung dulu. Izin bertanya. Siapa nama? Siva Ulhak, Pak. Siva Ulhak. Mau tanya tadi perihal penangkal petir ya. Ini mau tanya kalau misalkan nih untuk bangunan pabrik itu sendiri perlu nggak sih adanya penangkal petir? Terus apakah emang ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penangkal petir tersebut untuk bangunan pabrik tertentu? Kalau misalkan ada, tolong disebutkan. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Halo? Ya, silakan Cynthia. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Saya ingin bertanya. Secara umum kan prinsip kerja dari sistem penangkal petir itu menyalurkan si petirnya ke grounding, setelah itu dinetralkan ke tanah. Nah, adakah teknologi ataupun yang sesuatu yang membuat si petir itu disalurkan ke baterai atau semacamnya sehingga dapat dipakai untuk penyuplai listrik dan dapat digunakan seperti itu. Terima kasih. Siapa barusan tuh? Cynthia ya? Iya Pak. Iya Pak, Cynthia Aulia. Oke. 3 dulu dijawab dulu ya supaya nggak lupa. Baik, izin menjawab dulu yang pertama. Untuk yang Fitra, kalau untuk yang trafo, apa aja gangguan internal dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, setahu saya yang pertama itu kan misalnya trafonya panas. Nah, misalnya panasnya itu karena suhu ruangan tinggi. Nah, untuk memperbaikinya itu perbaiki dulu ventilasi di sekitarnya atau relokasi unit pada tempat yang lebih sejuk atau dijauhkan di trafo itu dari lingkungan yang panas. Nah, terus kalau misalnya panasnya itu karena overload, kurangi bebannya pada si alat-alat yang menggunakan trafo itu, lalu kurangi ampernya. Nah, periksa juga arus atau trafo yang paralel. Nah, terus kalau misalnya trafonya itu panas karena
si pendinginannya itu tidak memadai gitu. Nah, jika bukan dari pendinginan alam, periksa si kipasnya gitu. Terus pompa AC dan sistem si pendingin dari trafonya. Nah, lalu ada lagi permasalahannya kalau si trafonya itu berisik atau bergetar. Nah, kalau bodi transformatornya tidak di ground atau longgar atau kendor, nah periksa si bagian bawah apakah ada yang kendor atau rusak. Nah, untuk caranya itu dikencangkan klemnya, baut, mur, atau bisa diganti kalau hilang karena memang rawan. Terus kalau misalnya si trafonya itu tegangannya tidak stabil atau karena kesalahan gulungannya, yang tadi gulungannya itu yang warna kuningan itu. Nah, kalau kayak gitu periksa gulungannya, buang benda asing yang rusak atau perbaiki ininya bagian internalnya atau komponen-komponennya dengan material insulasi. Nah, mungkin seperti itu untuk Fitra. Oh iya, jelas cukup paham. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya izin menjawab yang pertanyaan Syifa Ulhaq. Yang tadi itu apakah pabrik penangkal petir? Nah, menurut kelompok kami sendiri itu khususnya untuk pabrik yang ada bahan-bahan peledak atau yang menyebabkan kebakaran itu menurut kami perlu, dan khususnya untuk bangunan yang lebih dari 10 meter. Lalu untuk peraturannya itu ada di Permen Kemenaker No. 31 tahun 2015. Itu tuh perubahan dari Permen nomor 2 tahun 1989. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Izin menambahkan juga, kalau di peraturan lama yang tahun 1989 itu ada dijelaskan bahwa ada yang disebut dengan tempat kerja yang wajib dipasangi instalasi penyalur petir atau untuk menangkal petir, yaitu seperti menara-menara atau cerobong, lalu pabrik-pabrik amunisi, gudang penyimpanan bahan peledak, artinya bahan-bahan yang mudah meledak. Lalu untuk bangunan umum seperti tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, gedung pertunjukan, hotel, pasar, dan lainnya. Lalu penyimpanan barang-barang yang suka diganti itu seperti museum, perpustakaan, dan tempat penyimpanan arsip, dan daerah-daerah terbuka seperti perkebunan. Cukup dari saya. Terima kasih. Untuk pertanyaan Cynthia, mungkin bisa dijawab oleh Veronica. Ya, ingin menjawab yang pertanyaan Cynthia mengenai apakah petir bisa dapat digunakan untuk kebutuhan listrik ya. Menurut dari artikel-artikel yang saya baca, energi petir itu memang punya potensi untuk digunakan menurut penelitiannya, energi petir ini dapat digunakan untuk menyalakan bola lampu 100 watt dalam waktu 3 bulan lebih. Dalam sekali sambar saja energi petir dapat digunakan untuk menerangi ratusan rumah. Tapi untuk saat ini belum ada teknologi yang dapat menampung dan menyimpan energi yang dihasilkan. Jadi masih hanya dalam tahap penelitian, belum ada teknologinya sih dari artikel-artikel yang saya baca. Begitu Cynthia. Baik. Sudah terjawab? Ya, terima kasih banyak Vero. Ada yang mau bertanya lagi? Saya tambahkan yang terakhir ya. Jadi energi yang dihasilkan oleh oleh listrik akibat petir itu kan fluktuasinya cukup tinggi ya. Sehingga perlu ada alat sebagai penangkap gitu ya, untuk merubah
tegangannya supaya sinkron dengan tegangan yang diperlukan. Jadi masih penelitian khususnya di kita itu belum ada ya gitu ya. Belum ada yang dipakai untuk sumber tenaga listrik. Karena fluktuasinya cukup besar ya. Jadi tegangannya besar sekali. Sehingga contohnya kita kalau kena dengan alat-alat elektronik itu langsung terbakar karena tegangannya besar sekali. Itu kalau menurut penelitian bisa dimanfaatkan gitu ya, tapi ya itu dengan perlu alat yang bisa sinkronisasi dengan tegangan listrik yang sesuai yang dibutuhkan di kita. Rata-rata kan di kita 220 atau 380 itu tegangan rendah. Mungkin tambahan itu sedikit. Terima kasih banyak, Pak. Izin bertanya. Nama saya Azri dari kelompok 2. Mau nanya, masih nyambung sama yang Cynthia, itu untuk penangkal petir. Bagaimana perawatan atau perbaikan untuk sistem penangkal petirnya? Terima kasih. Ya, baik untuk Azri. Yang saya baca tuh saat pembuatan makalah ini gitu, maintenance yang diharapkan itu untuk sistem penangkal petir itu minimal 2 kali dalam setahun gitu. Nah, untuk pelaksanaannya itu yang pertama menilai secara visual keberadaan alat penangkal petir eksternal dan internal. Nah, untuk yang kedua itu menilai keberadaan kabel dan konduktor serta aksesoris lainnya yang menunjang alat pengaman yang terinstalasi pada yang apa itu tadi itu yang penghantar petir itu. Yang ketiga, menilai secara visual tempat pembumian atau grounding sebagai tempat yang menyalurkan arus muatan. Yang keempat, melakukan perbaikan dan perbaikan termasuk di dalam penggantian konektor yang tidak baik. Nah, untuk yang kelimanya itu penggantian head terminal apabila ditemukan kerusakan akibat sambaran petir langsung. Yang keenam, melakukan pengecekan nilai resistensi tanah secara objektif dengan alat earth tester. Yang ketujuh itu melakukan penambahan titik grounding baru apabila ditemukan nilai resistensi tanah yang meningkat di atas aman standar. Dan yang terakhir itu melakukan penggantian alat apabila ditemukan kerusakan atau tidak berfungsinya suatu alat arrester. Mungkin itu dari artikel yang saya dapat. Baik, Fahmi, terima kasih. Berapa angka nyambung dari pertanyaan Azri ya? Berapa angka maksimum ohm tahanan atau untuk groundingnya? Fahmi, barusan kan lanjut mengenai grounding. Oh iya. Berapa maksimum ohm tahanan grounding itu? Kalau untuk yang saya dapat ini tidak disebutkan, Pak. Jadi ada, maksimum itu kan 5 ohm ya. Itu pun kalau di musim kemarau ya. Jadi kalau di musim hujan 5 ohm, di musim kemarau bisa-bisa lebih ya. Makanya harus selalu diukur. Kadang-kadang mungkin kedalamannya kurang dalam gitu groundingnya, sehingga tidak mencapai tahanan yang disyaratkan. Sebenarnya ada juga yang menyaratkan itu harus 0 ya tahanannya, sehingga dia membuat ada yang mengukur tuh 0,25, 0, sekian.
bila mana di musim kemarau, karena ya hubungannya dengan tanah. Kalau dengan tanah kering itu kan kurang bagus. Sehingga kalau diukur tinggi gitu ya. Nah, makanya dibatasi maksimum 5 ohm lah gitu ya. Maksimum. Itu ada aturannya di WIL ya. Oke, mungkin itu tambahannya. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang bertanya? Silakan yang lain ditanyakan kelompok. Dari saya cukup, Pak. Bapak maaf. Ya. Mau ngingetin buat absen kedua. Oke. Mau ngingetin buat absen kedua. Siap, siap. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin bisa dicukupkan, Pak. Bentar ya, saya mau absen dulu. Nah, ya. Boleh saya nanya? Tuh, Pak Rahmat mau nanya. Ya, silakan, Pak. Baik, jadi yang saya tanyakan itu tadi mengenai penangkal petir ya. Itu kan harus diukur ya resistansinya, tahanannya. Jadi maksimal kan 5 ohm. Nah, bagaimana kalau misalkan hasilnya itu kecil, 2 ohm misalnya, atau 3 ohm, atau 3 ohm lah. Yang bagus-bagus misalnya ternyata ini cuma 1 ohm. Nah, boleh nggak seperti itu? Baik, Pak. Didiskusikan dulu dengan kelompok. Sebenarnya bisa dijawab dengan spontan itu. Izin menjawab, Pak. Asli kan untuk maksimal grounding itu 5 ohm, Pak. Apa kalau 3 ohm atau 2 ohm itu gimana? Dan kalau menurut kelompok kami itu maka lebih bagus itu, Pak, kalau misalnya nilainya itu kurang dari
dari 5 ohm. Nah, Baik itu 4, 3, 2, atau 1. Apalagi kalau misalnya lebih bagus lagi kalau misalnya dapat 0 ohm gitu, Pak. 0 ohm, pokoknya lebih kecil lebih bagus gitu ya. Ya, lebih kecil lebih bagus. Artinya arus listrik yang dihasilkan oleh petir itu atau dari halilintar itu artinya bagaimana? Barusan kan bilang lebih kecil lebih bagus ya. Artinya harusnya dapat mengalir bagaimana? Jadi lebih lancar itu, Pak. Nah, itu maksudnya ya. Jadi pengertiannya seperti itu. Jadi ketika nilai resistansinya atau tahanannya semakin kecil berarti arus yang dialirkan itu akan semakin cepat. Artinya kan semakin cepat mengalir kalau penangkal petir itu terpasang di rumah itu tanpa ada gangguan, jadi cepat langsung dibumikan. Jadi maksud kalau misalkan besar resistansinya, misalnya sekian kilo ohm, apalagi mega ohm, itu kan sangat sulit arus untuk melalui itu. Yang dampaknya bisa menyambar ke peralatan yang lain yang ada di rumah. Apalagi kalau misalkan terpasang alat elektronik. Jadi alat elektronik yang menggunakan arus DC kecil itu sangat rawan ya, terhadap sembaran. Kalau yang berbentuk trafo, motor listrik, atau pompa yang terbuat dari kumparan listrik itu masih agak tahan. Tapi kalau elektronik yang hubungannya seperti ada komponen transistor, IC, kondensator yang kecil gitu ya, di laptop atau radio, TV, nah itu sangat rawan. Jadi lebih baik dicabut saja kabel yang menancap ke stop kontak yang ada di dinding. Itu dampaknya seperti itu kalau pernah petir. Makanya baiknya memang dicek resistansinya berapa ohm. Nah, memang di dalam satu bangunan itu tidak satu titik saja, itu mungkin ada beberapa titik yang dipasang paralel ya. Demikian ya penambahan dari Pak. Silakan dilanjutkan lagi. Bisa nggak tampilkan yang tadi yang menampilkan arus lemah, contoh-contoh arus lemah. Nah, yang bawah. Nah, yang ini, Pak. Ya. Jadi ada yang sudah tepat ya dari gambar ini. Ada yang kurang tepat gitu ya. Jadi kalau radio, TV itu kan menggunakan elektronik seperti yang dijelaskan oleh Pak Rahmat barusan. Tapi kalau vacuum cleaner terus strip mungkin Pak Rahmat koreksi ya. Ya. Ya, biasanya kalau AC termasuknya ya memang peralatan listrik gitu, tapi tidak termasuk arus lemah, kipas angin ya seperti itu. Jadi bisa diinikan ya. Jadi kayak TV, telepon, PABX ya itu harus lemah karena di dalamnya adalah mengandung elektronik gitu ya.
Iya, baik Pak. Ya, jadi kipas angin kan tidak ada elektroniknya, jadi hanya kumparan biasa. Jadi kalau putarannya lemah posisi 1, 2 itu kan diatur oleh kumparan. Oh iya, jadi teringat juga yang tadi itu yang ada tampilan, ada resistor, ada kondensator, kemudian ada variabel resistor. Nah itu, nah coba diklik. Nah ini yang namanya resistor ya, resistansi. Nah, satuannya itu resistansi. Satuan resistansi adalah ohm ya, ohm atau kilo ohm atau mega ohm. Nah di sini kan ada polet ya, polet itu polet merah itu kode warna nilai ya. Ini tahu nggak maksudnya nih dari kelompok yang barusan presentasi? Yang ini Pak, yang kode warna-warna ini. Iya. Tiap warnanya itu ada nilai-nilai. Kalau yang pernah saya dulu SMP pelajari itu, tiap warnanya itu menandakan si nilai apa ya? Nilai angka ohmnya gitu Pak. Nih ada angkanya tapi saya lupa satuannya yang belakangnya itu apa. Tapi tiap warnanya itu membedakan si angka-angkanya gitu, sehingga nanti yang urutan warnanya itu membentuk satu rangkaian angka gitu. Jadi Pak juga pernah ini belajar gitu ya. Jadi di sini ada coklat, hitam, coklat gitu ya. Nah ini nih yang resistor nomor 4 bisa dilihat. Nah dari kiri ke kanan nomor 4 coklat, hitam, coklatnya. Jadi memang warna ini menandakan angka ya. Angka, kalau coklat itu 1, hitam 0, ini 1 lagi. Jadi coklat, hitam coklat itu 1, 0, 1 ya. Nah, yang polet terakhir itu menandakan banyaknya 0 itu. Jadi kalau yang ini dibaca itu jadi 1, 0, 0, jadi 100 ohm. Kalau yang ini 2, 2. Nah, kalau merah. Tapi ini untuk teknik sipil sih nggak ada hubungannya ya. Tapi untuk mengetahui kalau beli 2K2 misalnya 2,2 kilo ohm. Nah, ini yang merah-merah ini. 2,2 kilo ohm. Tambahan itu, tambah pengetahuan. Ya ini mah nilai plusnya. Tapi tidak rugi gitu ya buat ya mahasiswa untuk mengetahui ini. Jadi banyak juga manfaatnya. Jadi bisa bisa mengetahui lah. Jadi tidak bisa dibodohi gitu kalau misalkan seseorang yang mengatakan begini, padahal kita tahu, nah kita juga bisa menghantarnya. Ya silahkan begitu saja komentar. Ya, barangkali yang lain masih ada yang ditanyakan, silahkan, masih ada waktu. Sebenarnya kan yang dibahasnya cukup banyak nih dari mulai rapo dan sebagainya. Jadi ini kayaknya dibagi 2 kelompok mungkin Pak Rahman ya? Kan satu kelompok. 2. Yang sekarang itu 3 ya? Ada 3 Pak. 3 ya, 3 kelompok. Jadi untuk
Satu kelas TPPG ini 3 kelompok. Nah, untuk jumlah anggotanya mungkin entah berapa kemarin. Ini yang 8 ya? 8 orang. 8 orang ya? Iya, Pak. 8 ya? Oke, ini yang penanya tuh baru 1, 2, 3, ada 4 penanya. Sedangkan kelompok sisanya itu masih ada 16 orang ya. Jadi menurut saya pertanyaan masih kurang nih. Silakan yang masih ini supaya kelihatan apakah menyimak atau tidak presentasi tadi. Itu sangat baik ya dari semua penjelasannya. Jadi kalau walaupun membaca gitu kan, tapi menjadi mengerti lah masalahnya gitu ya. Nggak usah dihafal lah. Kalau ini seperti yang tadi saya sampaikan mengenai pengetahuan tambahan lah di bidang sipil. Karena ada yang memang hubungannya khususnya di gedung itu kan instalasi listrik. Silakan yang lain, nih masih banyak yang baru sedikit nih. Saya catat baru 4 orang ya. Tadi dari Pitra, Azri, sama Sipa Ulhak, sama Cynthia. Kemudian nanti laporannya dikirim ya, PowerPoint sama tulisannya, kirim ke Pak Rahmat. Untuk format yang tulisannya itu Word atau PDF, Pak? Word, PDF boleh. PDF boleh, Word boleh. Baik, Pak. Tapi dua-duanya aja ya. Jadi dikirimnya dua-duanya. Kadang-kadang versi Office-nya berbeda. Nah, kalau di PDF itu bisa dibaca semua versi. Jadi kalau misalkan Word itu harus di save as dulu ke yang paling rendah lah, 2007 atau 2003 supaya di versi yang lain bisa dibuka. Kalau Word, kalau PDF boleh buat PDF dan bisa dibaca di segala versi. Jadi boleh dua file saja. Baik, Pak. Oke, mungkin kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, siapkan untuk kelompok berikutnya, mungkin di minggu depan saja ya. Rahmat, minggu depan aja kelompok berikutnya. Boleh, nggak apa-apa. Minggu depan, jadi bisa dipresentasikan minggu depan. Tapi baiknya dari kelompok yang minggu depan mau tampil ya, itu dikirim aja dulu ya ke Bapak biar melihat isinya ya. Ya, supaya ada koreksi ya. Nah, itu bisa mungkin ke pemutar juga perlu juga nggak apa-apa. Ini bisa melihat lah. Hanya PowerPoint-nya saja. Ina kelihatannya mau bertanya tuh. Iya, manget. Mau bilang iya baik Pak, mau bilang iya baik. Memang berapa kali pertemuan lagi ini, Pak? Kalau di jadwal itu kurang lebih kan berikutnya tuh ada labkonnya. Ya, kalau salah ada labkon gitu ya. Sehingga iya Pak. Ya. Jadi 2 kali pertemuan. 2 minggu lagi kalau lihat jadwal nggak salah.
Setelah itu kita mau UAS duluan atau mau sesuai dengan waktu nanti kita bicarakan. Oke, kalau tidak ada lagi, saya kira cukup dulu. Cuman untuk berikutnya, jangan merasa kalau ditanyakan itu menjadi nanti balasan saya mau nanya lagi, ya janganlah. Ini kan justru untuk pengembangan pengetahuan lah. Itu jadi bukan balas-balasan bertanya, tapi lebih ke seperti tadi bagus sekali mengenai penangkal petir gitu ya. Apakah mungkin kan sudah baca ada jurnal ataupun apa tentang hal penangkal petir misalnya gitu. Sekarang udah lebih beruntung lah, banyak di internet mengenai hal-hal yang di luar teknik sipilan gitu ya, sehingga bisa membuka gitu ya. Nah, zaman saya dulu kan susah nyari lewat internet ataupun kan harus buku, nyarinya harus buku. Gitu ya. Harus keluyuran dulu. Harus keluyuran dulu kan di Bandung itu ada pasar buku, Palasari gitu. Cari-cari di sana. Baca-baca di sana, ditulis, disimpan lagi gitu kan. Sekarang kan gampang. Itu sangat dimanjakan sebenarnya untuk sekarang ya. Ya. Mau referensi apa saja ada. Dari referensi yang suka hobi juga ada. Itu sah-sah aja, nggak apa-apa gitu. Sangat dipermudah lah gitu ya. Oke, mungkin kalau tidak ada lagi pertemuan hari ini cukup dulu ya. Nanti disiapkan kelompok berikutnya yang lebih hidup lah presentasinya. Anggaplah ini pelatihan untuk tugas akhir gitu ya. Tugas akhir itu kan presentasinya dinilai juga. Gitu ya. Pak, bagaimana kalau sekarang sesi foto, Pak? Boleh, boleh. Dibuka dulu semua kameranya karena kan absensi. Nah, jadi kelihatan kalian belum mandi gitu kan. Belum ngopi kalau saya. Yang belum ngopi. Lengkap? Sudah? Belum? Oh, belum. Yang lain bisa ngambil juga ya. Kemarin saya ada yang lupa menyimpan, jadi harus minta padahal nggak nyimpan. Hilaf wae. Tuh, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kirim ya nanti ya. Oke, terima kasih. Baik. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima 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 kasih, Pak. Pamit ya. Ya, Pak. Terima kasih.